warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingatkan kembali agar kalian semua tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga diri masing-masing di masa pandemi seperti ini dengan melakukan selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga sering cuci tangan menggunakan air bersih dan juga sabun. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks diskusi. Seperti yang kalian ketahui, bahwa dalam teks diskusi juga terdapat kaidah kebahasaan. Nah, apa saja kaidah kebahasaannya akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu, akan saya sampaikan tujuan pada pembelajaran kali ini. Tujuannya yaitu yang pertama, kalian akan dapat mengidentifikasi apa saja kaidah kebahasaan teks diskusi. Namun, mengapa sih kalian perlu mempelajari kaidah kebahasaan teks diskusi? Nah, jadi ketika kalian sudah mengetahui apa saja kaidah kebahasaan teks diskusi, nantinya diharapkan kalian dapat menulis ataupun menyampaikan teks diskusi yang sudah sesuai dengan kaidahnya dengan baik dan benar. Langsung saja kita mulai materi mengenai kaidah kebahasaan teks diskusi. Silakan simak penjelasannya berikut ini. Kebahasaan teks diskusi seperti jenis teks-teks yang lain dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bahwa teks diskusi juga memiliki kaidah kebahasaan. Nah, yang pertama adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebahasaan teks diskusi. Ada beberapa hal yang memang harus kalian perhatikan ketika kalian menelaah kebahasaan teks diskusi, yaitu yang pertama audiensi, kedua gagasan, sarana persuasif, kosakata, dan juga kohesi atau koherensi. Nah, yang pertama adalah mengenai audiensi. Maksudnya adalah apakah bahasa yang digunakan dalam teks diskusi itu sudah mampu meyakinkan pembaca ataupun pendengar. Yang kedua adalah gagasan. Maksudnya adalah kata-kata yang digunakan dalam teks diskusi itu apakah mampu menjelaskan hubungan, gagasan, argumen, serta alasan. Nah, yang ketiga adalah sarana persuasif. Maksudnya bahwa gambaran posisi penulis itu mampu atau tidak sih meyakinkan pembaca ataupun pendengarnya mengenai pendapat yang dia bawa dalam teks diskusi tersebut. Selanjutnya adalah kosakata. Kosakata yang digunakan dalam teks diskusi itu apakah sudah sesuai dengan konteksnya atau belum. Jika teks diskusinya membahas mengenai suatu hal, maka kosakata yang digunakan juga harusnya sesuai dengan konteks tersebut. Selanjutnya adalah kohesi. Nah, maksudnya adalah menggunakan kata atau penggunaan kata itu dengan tepat. Nantinya dalam paragraf teks diskusinya itu akan nyambung atau tidak sih, semacam itu. Selanjutnya adalah ciri-ciri kebahasaan teks diskusi. Yang pertama, kalimat yang digunakan dalam teks diskusi mampu menunjukkan atau dapat menunjukkan waktu sekarang atau membahas permasalahan yang aktual. Jadi yang dibahas ini adalah sesuatu yang sedang terjadi, masih terjadi dan aktual. Yang kedua adalah kata yang mewakili pikiran dan perasaan membawa emosi dari pandangan penulis. Jadi si penulisnya ini mampu meluapkan emosinya atau bagaimana sih perasaannya di dalam teks tersebut. Yang ketiga adalah penggunaan kata emotif melibatkan pikiran pembaca, seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan. Penggunaan kata emotif ini nantinya akan membuat si pembaca ataupun pendengar teks diskusi akan mampu merasakan hal yang sama dengan yang dituliskan oleh si penulis. Selanjutnya adalah bahasa evaluatif untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Dilanjutkan dengan derajat kepastian atau modalitas. Maksudnya adalah jika kamu setuju atau membuat orang lain setuju, maka kamu itu harus benar-benar bisa meyakinkan si pembaca atau pendengar agar mereka juga ikut setuju dengan argumen yang kamu bawakan dalam teks diskusi tersebut.
Yang selanjutnya adalah konjungsi dan penanda kohesi koherensi. Konjungsi ya, tentu kalian sudah sering mendengar apa itu konjungsi, apa saja jenisnya, dan contoh-contohnya. Nah, kita lanjutkan mengenai konjungsi. Konjungsi ini fungsinya adalah untuk menghubungkan dua pikiran atau dua pengertian. Konjungsi, kata hubung ya. Biasanya yang sering kalian lihat atau sering kalian temukan adalah dan, kalau, atau. Nah, kata konjungsi ini dapat menghubungkan dua kata, frasa, atau kalimat dan menghubungkan antar kalimat dalam paragraf dan juga dapat menghubungkan antar paragraf. Nah, biasanya itu ada 3 konjungsi yang sering sekali kalian jumpai, yaitu dan, atau, tetapi. Konjungsi dan ini adalah untuk menandai hubungan setara atau penambahan, sedangkan konjungsi atau digunakan untuk menandai hubungan pemilihan. Sedangkan konjungsi tetapi digunakan untuk menandai hubungan pertentangan ataupun perlawanan. Ada beberapa jenis pembagian konjungsi. Yang pertama adalah waktu, syarat, pengandaian, tujuan, konsesif. Kita bahas terlebih dahulu. Konjungsi waktu ini adalah yang digunakan untuk menunjukkan waktu, kapan terjadinya ya. Biasanya contohnya adalah sesudah, setelah itu, sebelum, sehabis, sejak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah konjungsi syarat. Syarat ya, syarat ini kan apa sih syaratnya? Biasanya ditandai dengan penggunaan kata jika, kalau, jikalau. Saya akan datang ke rumahmu jika sore nanti tidak hujan. Berarti kan ada syaratnya ya, jika tidak hujan. Yang ketiga adalah pengandaian. Contohnya andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya. Selanjutnya adalah konjungsi tujuan. Nah, kata yang biasa digunakan adalah agar, supaya, biar. Selanjutnya adalah konjungsi konsesif. Contohnya biarpun, meskipun, sekalipun, walaupun, sungguh pun, kendati pun. Lanjut, yang keenam, pemiripan. Konjungsi pemiripan. Ini kata yang digunakan biasanya seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana, bak. Konjungsi penyebaban biasanya ditandai dengan kata sebab, karena, karenanya, seolah itu, oleh sebab itu. Selanjutnya, konjungsi pengakibatan biasanya ditandai dengan kata sehingga, sampai-sampai, maka. Selanjutnya, konjungsi penjelasan ditandai dengan kata bahwa, atau contohnya adalah kata bahwa. Selanjutnya, konjungsi cara. Ini juga sering sekali kalian temukan. Contohnya kata dengan. Kemudian konjungsi harapan. Moga-moga, semoga, mudah-mudahan. Konjungsi pengecualian. Biasanya menggunakan kata kecuali. Kemudian konjungsi urutan. Lalu, terus, kemudian. Nah, itu tadi jenis-jenis konjungsi. Kemudian kita akan lanjutkan ke kohesi dan koherensi. Sebelum kita menyimpulkan ya kohesi dan koherensi, kalian simak dulu contoh berikut. Yang pertama, Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Bu Tahir membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, harga mobil rakitan dalam negeri juga ikut naik. Mobil yang dibeli Parwati harganya 150 juta rupiah. Contoh yang kedua, Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. Ia pergi membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu juga ikut naik, sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya 100.000 rupiah. Nah, dalam dua contoh kalimat tersebut, kalian sudah bisa menemukan ya, bahwa dalam contoh satu itu tidak ada kepaduan antar satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga terlebih dahulu. Dengan bantuan pemerintah, pejabat itu membeli mobil baru. Mobil itu berwarna biru. Biru muda menjadi warna idaman kaum muda sekarang. Sekarang ini teknologi banyak mengubah keadaan dalam waktu singkat, khususnya moral orang Indonesia. Waktu itu orang seakan-akan di persimpangan jalan. Jalan ke surga atau jalan ke neraka rupanya tidak dipedulikan lagi. Surga dunia dituntut orang dengan itikat neraka yang menggebu-gebu. Nah, jika kalian lihat contoh ini, maka kalian bisa menemukan antar kalimatnya ini sudah ada kepaduan ya, dengan kata misalnya kata mobil baru. Kalimat keduanya ada mobil. Kemudian warna biru. Di kalimat selanjutnya ada warna biru. Tetapi makna yang terkandung dalam kalimat ini tidak memiliki kepaduan. Karena di awal
membahas mengenai pejabat yang memiliki mobil baru, kemudian membahas mengenai moral Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan jalan ke surga atau ke neraka. Jadi, yang dimaksud dengan kohesi dan koherensi itu seperti itu ya. Kalau disimpulkan, kohesi itu adalah keterpaduan bentuk, bisa ditandai dengan penggunaan kata-katanya. Sedangkan koherensi adalah kepaduan makna. Bisa dilihat dari kepaduan di dalam paragraf itu, maknanya sesuai atau tidak sih di dalam satu paragrafnya. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai kaidah kebahasaan teks diskusi. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat kalian pahami dengan baik. Kita akan melanjutkan dengan latihan soal. Kemudian sampai jumpa di pembelajaran bahasa Indonesia di materi yang lain. Terima kasih, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.